Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian tentang hikam, tauhid, tasawuf yang intinya supaya kita semakin cinta kepada Allah, semakin dekat dan buahnya semakin memperbaiki akhlak. Itulah puncak daripada tujuan kita mengaji Al-Hikam. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana an yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nutala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadailana khairah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an waghfir li mautana bil Qur'an wa salli musafirina bil Qur'an wahfad imam zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waksir qulubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an
wansur juyusana bil Qur'an, warham imamana bil Qur'an, warham suhada'ana bil Qur'an, wa najjina minan nar bil Qur'an, wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajinna min khizid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, kita mulai kajian Al-Hikam. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin merasakan nikmatnya ibadah, semakin merasakan hikmah-hikmah kehidupan, bahwa semua yang ditakdirkan Allah itu pasti baik bagi orang beriman. Akhirnya hidup kita tidak sia-sia. Walaupun dengan kondisi secara global hampir manusia ini diliputi dengan segala macam fitnah, bencana, mara bahaya, tidak menentu kehidupan ini. Tapi kalau kita benar-benar meyakini bahwa sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber keselamatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah, kita mengkaji hikmah ke-69 tentang sebenarnya bukan dua kelompok antara orang yang masih awal mengenal Allah sama orang yang sudah sampai kepada Allah. Jadi Ibnu Athaillah memberitahu qata as-sair lahu, yaitu orang salik, seorang yang bersyariat, seorang Islam, dan wal wasil, orang yang sampai kepada Allah. Intinya sampai yang dimaksud apa? Sudah kenal Allah, merasakan nikmatnya ibadah. Kotoah. Apa maksudnya? Allah menghindarkan mereka untuk bangga diri terhadap amalnya. Bangga diri terhadap perbuatannya. Jadi dua-duanya sama tidak bangga ini. Sama-sama tidak ujub. Sama-sama tidak merasa masih beramal. Jadi merasa kurang terus ini. Jadi merasa kurang sempurna. Jadi dibuat sama Allah supaya apa? Semua terus beramal, terus istiqomah. Karena apa? Ibadah itu sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, apa yang dimaksud yakin? Hattal ya'tiyakal maut, sampai mati. Jadi jangan pernah sempurna beribadah, jangan pernah sudah bersyukur, sebab kalau sudah merasa sudah, itu berarti berhenti jamaah. Kemudian amma sair, yaitu orang-orang yang perjalanan syariatnya, yaitu Islam, didasari dengan iman, mereka belum sempurna dalam hakikat ikhlas. Karena apa? Masih berharap makhluk, apa makhluk? Dapat pahala, masuk surga. Ya, maka itu merasa berat, ini dianggap kewajiban-kewajiban. Padahal semua yang diperintah sama Allah bukan kembali kepada Allah, kembali kepada siapa jemaah? Semua perintah Allah itu kembali kepada makhluk atau kembali kepada Allah. Jadi apa yang diperintah sama Allah itu semata-mata karunia Allah yang diberikan kepada makhluknya supaya tambah baik. Itu kalau kita sudah sampai al-wasilun. Tapi kalau orang-orang yang masih dalam rangka merasa ini kewajiban, ini larangan, beban, sholat beban, larangan apa itu beban, ini terasa capek. Karena apa? Kejar-kejaran banyak-banyakan pahala. Sedangkan orang yang sudah sibuk terhadap Allah, saya bisa ini billah, dengan kekuatan Allah. Ini semua minallah, dari Allah. Dan kita semua lillah, milik
Allah. Jadi apa? Kita bisa sholat itu sudah untung jamaah. Kita bisa menghindari maksiat itu untung karena Allah telah menyelamatkan kita dari banyak orang yang sudah tahu, banyak orang yang sudah rusak, kita diselamatkan sama Allah. Bisa apa? Terkendali hawa nafsunya. Maka orang inilah yang akan merasakan nikmatnya ibadah terus. Tapi semua orang prosesnya melalui apa jemaah? Syariat. Akan bisa mencapai hakikat itu jangan terlalu memandang aku sudah sampai. Jangan. Orang hakikat pun tidak merasa sudah sampai jemaah. Jadi sama-sama belum sempurna. Karena semua karunia yang diberikan sama Allah ini, bagaimana cara syukurnya seperti Nabi Daud. Jadi seolah-olah belum bisa syukur. Karena apa? Semuanya Allah yang menggerakkan, Allah yang ngasih karunia jemaah. Maka itu sebelumnya pernah kita bahas hikmah 68. Ini ada kaitannya. La tufhiuka ta'atu. Jangan sampai kalian bangga diri. Jangan merasa hebat karena telah merasa melaksanakan perintahnya. Taat meninggalkan larangannya. Jangan. Tapi bangga dirilah ini karena pertolongan Allah. Ini karunia Allah. Ini semata-mata karena hidayah Allah. Sebab kalau ini terlintas terus pada diri kita, maka mudah mengamalkan perintah-perintah, meninggalkan larangan. Kenapa? Merasa apa? Merasa ditolong terus sama Allah. Semua orang kalau merasa ini karunia Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kami tambah. Wa in kafartum, ingat iblis, dia bisa ibadah semata-mata mencari pangkat, kehormatan, kemuliaan. Akhirnya apa? Dia merasa usaha. Begitu diperintah sujud, dibilang apa? Saya lebih baik dari Adam. Padahal malaikat yang dapat nama maksiat itu tidak pernah membantah. Semuanya sujud. Kalau ditanya, Subhanak la ilma lana illa ma'alamta. Kami tidak punya ilmu kecuali yang kau beritahu ya Allah. Jadi posisikan kita benar-benar kembali kepada asal apa? Fal yanduril insanu mimma khuliq. Perhatikanlah manusia, dari apa kalian diciptakan? Tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Cuma untuk awal-awal wajib kita mengatakan ini wajib, ini haram. Sebab apa? Segala sesuatu itu harus dipaksakan. Jangan, aku udah ikhlas, aku udah melakukan. Ya, gimana bisa anak itu hidup, jamaah? Anaknya tanya, ikhlas enggak nak kamu makan ini? Enggak ikhlas saya, enggak senang makan. Ikhlas enggak kalian sekolah? Enggak ikhlas saya. Karena belum kenal ikhlas, belum kenal nikmatnya ibadah, belum kenal nikmatnya makan, nikmatnya sekolah, maka orang itu harus dikasih apa? Rasa takut, khaufan, rasa harap. Jadi apa? Kalau melakukan ini dapat pahala, melakukan ini dapat hadiah. Kalau tidak melakukan ini balasannya. Jadi karena dia belum kenal Allah, belum kenal orang tuanya, belum kenal manfaatnya perintah-perintah dan larangan, masih mengendalikan hawa, masih mengikuti hawa nafsu, maka apa jamaah? Adanya perintah dan larangan bisa mengekang dirinya supaya takut kepada Allah, bisa mendekat kepada Allah. Kalau sudah biasa beda jamaah. Orang kalau sudah biasa bahkan mengatakan apa Nabi Muhammad SAW waktu ditanya sama istrinya, kenapa kok begitu cek ngoyo, weh? Padahal surga sudah dijamin, ampunan sudah diampuni, Nabi yang paling mulia, kok sholat cek ngoyo, weh? Apa jawabannya Nabi Muhammad? Afalaan akuna abadan syakuro. Jadi ini tingkat orang yang sampai kepada Allah, tidak malah meremehkan ibadah jamaah, tidak meremehkan amal, justru semakin tidak puas amalnya. Amalnya tidak puas. Merasa kurang terus. Kenapa? Saya ini sudah bersyukur. Dijadikan nabi tidak pernah minta. Diampuni dosanya. Dia, maka sudah sepantasnya rasa ibadah. Jadi
Tidak merasakan sakitnya di waktu berdiri walaupun kakinya bengkak. Tidak merasakan ngantuknya. Semuanya dapat rahmat dari Allah. Makanya kalau kita masih merasa ini kewajiban, tingkatan sairin atau salik atau murid, masih menuju sana, maka itu teruskan. Jangan terus aku tidak nikmat, tidak melakukan lah. Ini bahaya jamaah. Seperti orang minum obat tidak sembuh, tidak minum obat. Padahal prosesnya sembuh kan lama ya. Atau orang daripada sakit, apa jarinya diputus saja biar tidak merasakan sakit. Ya tambah cacat jamaah. Orang nggak sholat aja amal rusak. Yang sholat aja rusak apalagi tidak sholat. Kan ada fawailul lil musallin. Sholat aja dianggap celaka. Kenapa? Tidak sempurna, tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya. Mendingan tidak sholat. Tambah nemen jamaah. Seperti orang diobati masih sakit. Terus tidak usah diobati, ya tambah sakit. Jadi intinya jangan punya pemikiran yang terbalik. Seperti iblis mengatakan apa? Karena engkau sesatkan aku ya Allah, maka izinkan saya untuk menyesatkan anak Adam. Nah, ini orang yang sudah tersesat, pikirannya terbalik. Tapi kalau kebaikan bilang aku lebih baik dari Adam. Baik, saya lanjutkan penjelasan yang dulu ya, supaya kita ingat, jangan sampai kita tidak nyambung jamaah ya. Jadi hikmah 69 ini ada hubungannya yang kemarin hikmah 68. Supaya tidak lupa, coba kita perhatikan di hikmah yang kemarin. Jadi jangan merasa telah berbuat. Jangan merasa telah berusaha. Jangan merasa telah melakukan, telah berjasa, merasa mulia. Jangan jemaah. Perasaan itu akan dilihat sama Allah yang membuat kita semakin jauh. Tapi harusnya kita merasa apa? La haula wala quwata illa billah. Apa? Kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Hendaklah karena karunia Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah, taufik hidayah Allah, kalian harus bangga. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dari situlah nanti kita semakin nikmat ibadah itu jamaah. Kenapa banyak orang kadang-kala kok capek ya, kok ndak hilang-hilang ujian ini ya. Coba kalau kita bayangkan dengan kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bisa enggak jenengan hidup di zaman Nabi Nuh, berdakwah 950 tahun, istrinya enggak nurut, anaknya yang satu enggak nurut, enggak digaji, apa, enggak dapat bayaran dari umatnya, enggak dihormati, dibilang gila, apa enggak stres kita jemaah? Ah, beda karena para nabi sudah kenal Allah. Maka dakwanya semata-mata menjalankan apa? Ini karunia Allah. Saya bisa dakwah ini karunia Allah. Jadi orang kalau merasa ini suatu kebutuhan jamaah, seperti orang kerja ya, kerjakan kebutuhan. Maka dia walaupun capek, sakit, seperti orang main film, walaupun apa harus dengan melalui apa yang menyampaikan atau yang membuat dirinya nyawanya hilang, tapi gajinya besar, orang itu semakin semangat. Itu pun masih didorong itu. Tapi kalau kita melihat ini semuanya nikmat, beda ya. Orang kalau selalu melihat takdir Allah itu baik, tidak ada yang menyakitkan seperti kisah Nabi Ibrahim. Suruh nyembelih anaknya, nurut. Tinggalkan anak istrinya, nurut. Nah, itulah tingkatan orang-orang yang sudah mengenal Allah. Jadi jangan sampai merasa kita punya kekuatan, punya kemampuan, ya. Keinginan pun dari Allah, jemaah. Mau tobat itu dari Allah. Kita bisa menuju tempat yang baik dari Allah. Allah kasih lingkungan yang baik dari Allah. Allah mudahkan semua dari Allah. Jadi jangan sampai kita merasa bisa sendiri. Nanti bisa apa? Meremehkan orang lain. Bisa putus asa berbuat kebaikan karena merasa kok udah berhasil-berhasil ya. Loh, sekali lagi, tugas kita hanya menjalankan. Sukses atau tidak.
Nurut atau tidak, itu urusannya Allah. Serahkan kepada Allah. Yang penting kita ridho dengan ketentuan Allah, menjalankan perintahnya. Jangan punya pemahaman seperti orang-orang musyrik. Apa orang musyrik di surat Yasin? Wa idza kilan anfiqum Rasulullah. Infaklah kepada orang-orang miskin. Dia bilang apa? Anut ilmu malau Allah amah. Apa mungkin saya akan berikan makan kalau Allah tidak mengendaki memberi makan? Jadi apa maksudnya, Mas? Loh, kalau mereka tidak makan sudah takdir. Lah ini loh. Jangan memahami takdir dibenturkan dengan syariat. Jangan difahami kalau sudah hakikat tidak perlu syariat. Itu termasuk pemahaman yang dibolak-balik. Harusnya orang yang hakikat harus syariatnya lebih sempurna. Jadi syariatnya dijalanin, perintah Allah dijalankan. Begitu dia berbuat dosa, langsung istighfar. Begitu dia menyalahi perintah, langsung minta ampun. Jangan terus merasa, wah ini kan sudah kehendaknya Allah. Semua ada lepas dari kehendak Allah. Tapi manusia, kalau di depannya ada makanan, ada uang, ada wanita-wanita cantik, kalau laki-laki, apa diam aja, Pak Hani? Wis jano, lek wae melbu ya melbu, tapi teko-teko tak delok wae. Semeneng ae. Mulutnya diam, nggak usah membuka mulut walaupun di depannya ada makanan. Apa bisa masuk itu? Ya, jadi sekali lagi jangan sampai menyalahkan, mencampur adukan antara hakikat dengan syariat. Jadi kita wajib Islam nurut didasari iman, kemudian kita juga wajib mengimani qada dan qadar itu dari Allah. Jadi kalau berhasil bilang apa? Hada min fadli Rabbi. Kalau gagal apa? Berbuat dosa, astagfirullah. Jadi sekali lagi, Allah itu berkehendak terhadap segala sesuatu. Tanpa kehendak Allah tidak bisa. Cuma kenapa kadang-kadang manusia itu kok gagal? Itu semuanya mengandung hikmah. Supaya orang yang sukses itu tidak sombong, berhasil terus, dikasih Allah kegagalan. Sebab orang kalau tidak pernah gagal, tidak merasa gagal, tidak pernah istighfar, itu lebih besar dosanya dibanding orang maksiat. Orang maksiat yang berbuat zina, maksiat yang membunuh orang, dia merasa dosa. Tapi ini iblis sampai sekarang tidak merasa dosa, jemaah. Padahal dia dosa besar. Apa? Sombong. Aba wastakbar. Terus Allah golongkan wa kana minal kafirin, termasuk orang yang kafir, mengingkari nikmat Allah walaupun dia dulunya orang taat. Jadi, marilah kita tingkatkan terus perasaan ini. Jadi bertuhan kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mempelajari Islam ini tidak hanya perbuatan, tapi juga rasa, jamaah. Bagaimana perasaan kita terhadap Allah, terhadap yang kita lakukan. Semua ini seolah-olah apa? La haula wala quwata illa billah. Akhirnya timbul apa? Syukur, jamaah. Jadi tidak ada yang tidak disyukuri, jamaah. Sampai dapat musibah itu, jamaah. Pernah saya sampaikan. Orang yang anaknya meninggal, bayi, mengucapkan Alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kenapa, jamaah? Hakikatnya dia kan dipinjami. Tidak pernah punya andil. Modal apa? Diambil. Orang dapat pinjaman, sudah merasakan walaupun sebentar, diambil. Terima kasih. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kembali kepada Allah. Itu belum meninggal, sudah di tempat apa, sudah dibangunkan calon surganya, namanya surga itu ada rumahnya Baitul Hamad, rumah pujian. Jadi orang ini sering memuji, sama dapat nikmat dipuji, dapat musibah dipuji, jadi pujian terus yang ada. Karena apa? Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Semua yang dilakukan Allah kepada orang beriman selalu baik. Kalau kena musibah, untuk apa? Mengangkat derajatnya, mengampuni dosanya. Makanya itu, wabasyiri sabirin, berilah kabar gembira sama orang-orang yang sabar.
Apa orang sabar? Dapat sholawatu min rabbihim wa rahmah. Allah memberikan sholawat. Dan Nabi. Orang sabar dapat sholawat dari Allah. Ampunan dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dibimbing dalam hidupnya. Dapat hidayah terus. Jadi dapat nikmat bersyukur. Ya, tambah hebat. La in syakartum la azidannakum. Berbagi rasa. Ya, saling berbagi walaupun dapat nikmat yang sedikit. Jadi marilah kita tingkatkan perasaan kita kepada Allah dan merasa hidup ini tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina ada benar. Ya, ini yang kemarin jamaah ya. Masih ingat ya? Ini yang kemarin. Sudah dapat 1 bulan jamaah ya. Lupa ya jamaah ya. Bisa dipahami ya. Jadi jangan bangga diri kalau kita bisa taat. Maka itu jangan dibuat kebanggaan, kesombongan, tapi disyukuri. Dalam hati, ya Allah masih banyak orang yang tidak bisa melaksanakan walaupun dia tahu. Dan masih banyak orang yang tersesat. Masih banyak orang yang jahil. Dan kita dapat melakukan semata-mata karunia Allah, hidayah Allah. Maka wajib kita bersyukur. Dan kita merasa kasihan terhadap yang lain. Mendoakan kepada yang lain. Membimbing kepada yang lain. Supaya timbul kasih sayang, akhirnya timbul rahmat Allah. Kalau orang tidak punya rasa kasih sayang kepada hamba Allah, maka Allah tidak kasih kasih sayang pada kita. Baik, ini yang kemarin jamaah. Bisa dipahami ya. Baik, saya lanjutkan keterangan hikmah 69. Jadi ini ada kelanjutannya. Hikmah 69, as-sa'ir lahu, yaitu orang yang menuju kepada Allah atau orang ahli syariat, Islam, nurut, ngikuti aturan sesuai dengan sunnah, Quran, aturannya yang dijalani oleh Rasul, digelar ahli syariat, dia hanya mengkoreksi dirinya apa yang kurang, beramal, mencari ridho Allah. Jadi sibuk di sini. Sibuknya apa? Beramal banyak, capek. Karena apa? Ini kewajiban. Belum apa saya? Belum ini. Oh, ini sunnah. Ini. Wah, akhirnya orang itu tidak merasa dari awal bahwa kita itu nanti yang penting sekarang. Jangan sampai, oh ini pahalanya paling banyak. Oh ini. Jadi akhirnya apa? Nanti lama-kelamaan nanti bisa apa? Salah tujuan. Tapi baik untuk awal. Untuk supaya semangat beramal. Yang penting jangan sombong. Sekali lagi, ini untuk awal tingkatan Islam dan iman. Ya, dia masih kurang sempurna. Kenapa? Lihat syariatnya jamaah, Masya Allah. Sholat, rukunnya, syaratnya, Masya Allah. Ini masih sholat. Ikhlasnya bagaimana? Kalau dipelajari terus, pernah bener nggak kita kalau ngaji sekarang jamaah? Bu Luki, kalau ngaji sungguhan sekarang pernah bener nggak ini? Pak Hani, eh? Yang lain gimana? Banyak salahnya apa sudah sempurna ini? Kalau ngaji sungguhan ini. Ya, jadi orang-orang yang salik ini kalau benar-benar belajar, orang-orang syair yang menuju Allah, tidak akan sempurna. Sampai kapanpun tidak akan sempurna. Karena apa? Yang bisa menyempurnakan cuma Allah. Makanya itu, sering-seringlah kita setelah beramal, seperti Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah amal kami ya Allah walaupun belum sempurna. Jadi masih berharap kepada rahmatnya. Ditutup dengan apa? Watub alaina. Terimalah tobat kami. Itu Nabi Ibrahim Hmm, dan Nabi iya. Ismail. Itu seorang Nabi. Dua-duanya sudah melaksanakan perintah Allah membangun Ka'bah. Tapi bagaimana? Sombong. Enggak jamaah. Masih kepingin supaya diterima amalnya. Takut dan diterima. Jadi punya rasa takut. Jadi sekali lagi, kita punya rasa khauf, takut, roja, harapan, rahmat Allah. Sedangkan yang kedua, ini tingkatan muhsinin, ihsan.
ahli hakikat. Apa? Ibadah seperti melihat Allah. Kalau tidak bisa, seperti dilihat Allah. Jadi istilah tasawuf al-wasilin. Orang-orang yang sudah sampai. Bukan berarti berhenti ibadah jamaah. Tidak. Ibadahnya sudah merasakan nikmat. Sholat kok nikmat. Ngaji kok nikmat. Kita kan nikmatnya kalau mainan jamaah ya. Betul enggak ini? Jujur apa enggak ini? Kalau mainan nikmat. Masih semalam suntuk nggak capek. Begitu ngaji kok gak mari-mari. Sholat. Aduh kok sholat meneh. Sudah adzan zuhur wes asar. Rasulullah beda jamaah. Kalau masalah sholat, arih dia Bilal, ya Bilal, istirahatkan saya Bilal, cepat, belakang adzan sudah waktunya ini. Jadi sudah menjadi apa? Kenikmatan dalam ibadah, jemaah. Tapi sekali lagi kita harus terus berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai kepada tingkatan ihsan, bisa kenal Allah. Kesimpulannya apa jemaah? Jangan sampai kita sudah merasa sempurna. Oh, aku sudah ihsan. Jangan jamaah. Rasulullah yang begitu banyak ibadahnya sampai sholat tahajudnya kakinya bengkak. Menjelang ajal beliau sakit sampai kepingin sholat jamaah dipapah-papah jamaah. Amalannya jamaah, ya Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan amalan Rasulullah tentang sodakohnya. Sampai orang-orang yang punya hutang ditanggung Rasulullah. Jadi sekali lagi, orang semakin kenal Allah, semakin apa? Semakin merasa kurang beramal. Apalagi kalau sudah masuk surga sama. Semua merasa apa? Dulu tahu gini, lawama. Jadi menyalahkan diri. Saya akan berbuat amal yang banyak. Banyak zikir, banyak sodako, banyak kebaikan. Ternyata kok banyak nganggurnya saya ini. Nah, apalagi orang yang berbuat dosa. Kalau tahu gini, saya akan cepat-cepat berbuat baik. Ternyata semua yang saya lakukan dibalas. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai punya perasaan aku zikir kok tidak bisa ikhlas ya. Saya zikir tidak bisa husuk. Yang penting perbuatan kita sudah benar jamaah. Tingkatan untuk bisa ikhlas, bisa khusyuk, bisa nikmat. Nanti Allah yang kasih jamaah. Yang penting kita jangan sampai dalam posisi yang salah. Begitu posisi kita salah, salah syariatnya, seperti Nabi Yunus alaihissalam, waktu itu dia tidak merasa jamaah. Kalau meninggalkan perintah, tidak merasa. Begitu masuk ke dalam laut, ditelan ikan paus, mendengarkan semua yang dalam laut itu tasbih, baru sadar, iya, berarti saya ini salah. Jangan nunggu dapat teguran, ya. Jadi kita sholat wajib, jadi yang wajib terus lakukan terus. Yang sudah semampunya. Yang wajib juga semampunya sebenarnya. Jadi jangan sampai kita mengalahkan yang wajib. Wajibnya dari kerjakan, sunahnya didahulukan. Tahajudnya luar biasa, hilang subuhnya. Jadi sekali lagi, kita ngaji tauhid bukan mencari pangkat, ya. Bukan mencari, wah aku sudah makrifat, aku sudah hakikat. Bukan. Itu semuanya Allah. Biarpun para nabi, termasuk Nabi Muhammad, masih belum merasa. Sampai ditanya, apakah kamu pasti masuk surga dengan amalmu ya Rasul? Saya tidak yakin. Saya bisa masuk surga dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah. Itu Nabi Muhammad. Jadi bagaimana kita? Jadi jangan timbul ujub sombong. Contoh dalil ayat as-sair orang-orang yang menuju kepada Allah, yaitu surat Al-Hujurat, kisahnya orang-orang Badui mengatakan apa? Qalat A'rab. A'rab itu orang Badui. Amanah kami telah beriman. Loh, ini tingkatan iman. Jangan merasa beriman. Iman itu urusannya Allah. Kul.
Lam tu'minu, kalian belum masuk imannya. Walakin kulu aslamna. Nurut dulu. Disuruh apapun nurut. Nanti otomatis iman akan bertambah. Yang tahu cuma Allah. Buktikan kalau kita orang militan, orang yang taat, tidak pernah mikir ini untung, nurut. Ini rugi, gak nurut. Nah, berarti ya apa? Seperti iblis gagal. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang penting apa? Wa in Allah, jika kalian wahai orang-orang Arab Badui beriman, taat kepada Allah dan Rasulnya, amal sedikit pun Allah tidak akan menyia-nyiakan. Pasti dicatat, pasti dibalas. Jadi jangan sibuk tentang masalah aku sudah beriman. Nah, tidak perlu disampaikan, tidak perlu diumumkan. Iman itu perlu bukti amal soleh. Amanu wa amilus solihat. Sedangkan orang-orang yang hakikat contohnya seperti siapa? Kisahnya Nabi Dawud waktu Allah perintahkan ya Ali Dawud ikmalu Ali Dawud syukro beramallah karena syukur merasa bersyukur jadi beramalnya bukan karena ini kewajiban untung saya bisa beramal gitu. Maka itu Nabi Dawud pernah berkata bagaimana saya bisa bersyukur ya Allah. Sedangkan apa? Syukur itu sendiri saya punya perasaan itu dari Engkau ya Allah. Saya bisa mengetahui ini dari Engkau ya Allah. Semua yang saya lakukan kekuatan dari Engkau, perasaan dari Engkau. Jadi Nabi Daud masih belum bisa merasa bersyukur. Perasaannya, tapi perbuatannya luar biasa jamaah. Jangan terus omong tak loh jamaah. Ibadah yang paling bagus, sholatnya Nabi Daud. Apa? Sepertiga malam. Itu mulai jadi pengembala sampai jadi raja, tidak pernah ditinggalkan. Sepertiga malam. Ya, puasanya yang paling bagus. Puasanya Nabi Daud sehari puasa sehari. Itu pun masih kurang bersyukur jamaah. Masih merasa. Jadi perasaan itu setelah berbuat dulu jamaah. Jangan belum berbuat merasa. Itu namanya angan-angan, omong kosong. Oh nggak berbuat memang ya ya pantas. Nggak bersyukur. Jangan sok sok tawadu. Merasa sudah hebat. Lakukan dulu. Kalau sudah berhasil, hada min fadli Robbi. Ini karunia Allah. Jadi Allah itu akan melihat perasaan kita, pikiran kita, bagaimana mensikapi di waktu kita bisa taat, di waktu kita dapat nikmat apa? Bersyukur atau mengaku dirinya yang mulia. Sebab orang sekarang ini banyak-banyak ibadah untuk memuliakan diri, bukan untuk mengagukan Allah. Masya Allah, orang ini baru haji berapa kali? Wah, tiap tahun. Masya Allah, umroh. Jadi semuanya ingin disebutkan, ingin dimuliakan, ingin dimudahkan dengan ibadahnya itu supaya orang-orang melancarkan segala usahanya. Na'udzubillah. Sekali lagi, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi tingkatan ikhlas itu ada tingkatannya jamaah. Ya, jadi beramallah hanya mengharap kepada ridho Allah. Ridho Allah lah segala-galanya. Memang itu pangkat yang paling tinggi apa? Radhiyallahu an. Para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah meridhoi mereka, maka mereka juga ridho. Jadi beramal itu jangan mengharap apapun, pujian, balasan, tapi yang penting Allah ridho sudah cukup. Kalau saya lakukan ini benar, sudah cukup. Dan Allah tidak murka, sudah cukup. Tidak perlu dipamerkan, tidak perlu dipuja dan dipuji. Kok ternyata dapat balasan buruk dari manusia? Ya sudah, karena tugas kita bukan mencari pujian. Semakin hina, itu semakin menguji keimanan kita tentang keikhlasan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling sabar, ya. Jadi Allah itu melihat kualitas jamaah. Sholatnya sama seperti sahabat, tapi kualitas imannya, ikhlasnya jauh kita jamaah. Jauh dengan sahabat.
sekali lagi jauh. Karena sahabat waktu itu benar-benar berat sekali, penuh dengan tantangan. Ya, jadi tujuan ikhlas yang bersih dari segala tujuan selain hanya kepada Allah tanpa pamrih. Ya, sekali lagi tujuan kita beramal wa ma umiru illa liya'buduh mukhlishina lahuddin. Apalagi dalam surat An-Insyirah. Faida farohta fansab, kalau sudah beramal, beramal lagi. Mana yang belum? Lakukan. Wa ila rabbika farhob. Jangan bangga diri dengan amalnya. Oh, pahala saya banyak. Sudah melakukan ini. Wa ila rabbika farhob. Hanya mengharap kepada rahmat Allah. Supaya kita, apa jemaah? Mendapat tambahan nikmat. La in syakartum la dan dakum. Dan sekali lagi, ini hakikatnya. Jadi kita tingkatkan terus keimanan kita, amal kita, supaya apa? Benar-benar nikmat dalam ibadah. Kenal Allah, ya. Sekali lagi, kita jangan ada tujuan lain. Wah, ini pahalanya sedikit. Saya tidak mau cari pahala yang banyak. Ya inilah manusia. Padahal orang beriman itu sekecil apapun. Kenapa Nabi Musa kok diangkat seperti kalamu jamaah? Apa karena sholatnya, puasanya? Sekali lagi, Nabi Musa tidak pernah menduga. Waktu itu Nabi Musa mengembalakan ternaknya Nabi Su'aib. Kemudian kambingnya dibuat apa? Berserakan, lari ke sana kemari. Nabi Musa dengan sabar mengambil satu persatu tanpa ada keluhan. Sejak itu Allah mengangkat derajatnya. Jadi orang kalau semakin diuji semakin ikhlas. Semakin diuji semakin ikhlas. Itulah tandanya Allah ridho jamaah. Jadi kalau saya cinta sama hambaku, saya uji dia. Kemudian saya uji dia ridho, maka semuanya dibersihkan pahalanya. Dimudahkan yang diridhoi sama Allah. Tapi kalau orang sudah tidak ridho, suruh cari Tuhan selain Allah di kolong langit ini. Jadi intinya apa jemaah? Apapun yang terjadi, itu semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Bagi orang beriman, kalau berbuat baik, apa? Ini karunia Allah. Kalau berbuat dosa, cepat segera istighfar. Minta ampun. Jadi jangan ada tujuan yang lain. Sebab apa? Supaya kita amalnya meningkat, ikhlasnya meningkat. Ya, masih ingat tahapan ikhlas ya, Jamaah ya? Jadi tahapan ikhlas yang pertama apa, Jamaah? Yang penting kita beramal menurut syariat, bagaimana tuntunannya sholat, bagaimana wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Udah lakukan terus. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal kami, ya Allah. Nanti Allah kasih nur, Allah kasih penerangan, Allah kasih petunjuk, bisa berubah nanti. Kapan? Ya nanti Allah yang tahu jemaah. Yang merasakan pribadi masing-masing. Ya, jadi sekali lagi, kalau sudah sampai kita istiqomah terus sholat, istiqomah ibadah, istiqomah ngaji, intinya yang wajib tidak pernah ditinggalkan, ya, dilakukan semampunya, yang haram ditinggalkan. Kalau berbuat masih dikuasai nafsu, langsung tobat. Apa? Dia melihat amal ini sudah beralih kepada apa? Karunia Allah nanti. Wah, ini semuanya saya bisa menang. Sebab apa? Kalau saya sakit, saya tidak punya kekuatan untuk ibadah. Betul ternyata. Nikmat Allah. Karunia Allah. Kekuatan Allah. Kalau saya masuk ke dalam lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, sulit saya menghindar. Memang betul. Kalau Allah yang kasih kesempatan, Allah kasih suatu kekuatan, tidak ada yang sulit. Nah, baru sadar. Jadi harus yang saya syukuri siapa? Yang ngasih, jemaah. Jangan bangga diri. Jangan hitung-hitungan. Amal saya sekian. Pahala saya sekian. Jadi apa? Hanya merasa iya ya. Kalau saya dari dikasih kekuatan sama Allah. Sakitnya luar biasa. Kena penyakit. Misalkan apa? Sakit gigi.
penyempitan darah. Terus pokoknya penyakit-penyakit yang kita jadi sulit beribadah. Bagaimana rasanya? Iya, memang kita tidak punya kekuatan. Apalagi kena amnesia, pikun. Waduh, baru kadari selali. Ya apa iki? Ya makanya apa? Kita bersyukur bisa ingat. Kita bersyukur bisa ibadah. Kita bersyukur bisa beramal. Kita bersyukur bisa sedekah. Bersyukur bisa menolong. Minimal kita ini bisa mendoakan orang lain, jemaah. Ya, sebab apa? Sahabat dulu saingan dalam ibadah. Apa? Orang-orang miskin lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, semua amal ibadah kita ditiru sama orang kaya. Tapi kita tidak bisa meniru mereka karena mereka punya harta. Mereka bisa sedekah. Lah kita tidak bisa ya Rasulullah. Mau saya kasih mengalahkan mereka. Apa ya Rasulullah? Zikir setelah sholat. Ditiru lagi. Ya apa ya Rasulullah? Ya apa lagi? Itu sudah kelebihan dari Allah. Yang penting apa? Doakan mereka supaya diterima amalnya. Seperti Rasulullah. Kita tidak akan bisa menyaingi Rasulullah yang derajatnya maqamah mahmudah. Tapi doakan supaya Rasulullah dapat maqamah mahmudah setelah azan itu. Akhirnya apa? Dapat syafaat Rasulullah. Bisa duduk apa? Bersanding dalam surga bersama Rasulullah. Kenapa? Orang akan bersama yang dicintainya. Jadi tidak ada lagi. Kenapa? Sudah ketentuan Allah yang kaya dikasih yang kaya, yang miskin kasih yang miskin. Jadi saling tolong menolong. Yang kaya menolong yang miskin membantu usahanya. Jadi jangan saling iri. Jangan saling menyalahkan. Ya, sekali lagi, pada tingkatan ini nanti kita akan merasa berserah diri. Yang penting saya sudah beramal sesuai dengan kemampuan saya dan saya berharap rahmat Allah. Ya, jadi semua pada dasarnya apa? Butuh kepada Allah. Amal banyak sekalipun bisa habis kalau Allah mengendaki karena sombong. Ingat kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pertama kali diciptakan tanpa ibadah. Langsung semua makhluk suruh sujud, yaitu para malaikatnya maksudnya, yang mulia-mulia, sujud, hormat, termasuk iblis. Padahal Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kemuliaan diberikan sama Allah kepada Nabi Adam. Terus ilmu diajarkan alamat-alamat usma. Semua ilmu diajarkan Nabi Adam. Nabi, malaikat tidak diberitahu. Ditanya, apa ini? Saya tidak tahu ya Allah. Kecuali yang kau ajarkan. Lah, jadi sekali lagi, jangan merasa punya ilmu. Jangan merasa sudah beramal kalau sudah beramal. Jangan merasa punya ilmu kalau sudah punya ilmu. Semua ada min fadli Robbi. Jangan seperti Korun. Ini harta karena ilmuku. Langsung ditelan semua hartanya oleh bumi. Ditenggelamkan oleh bumi. Termasuk Korun juga ditelan oleh bumi. Na'udzubillah min dzalik. Tanda orang itu sukses apa namanya? Supaya kita sukses dari awal sampai akhir, hikmah yang 34 pernah kita bahas. Apa jamaah? Kalau awalnya sudah berserah diri kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, ya, bukan berarti tidak beramal loh ya. Mayyatakillah ya jalma makhraja wa yarzuquhu min haytsu yahtasib. Kemudian wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu, ditutup dengan tawakal, terserah Allah. Jadi jangan berharap sholat kepingin ini, zakat kepingin ini. Nah, kemudian barang siapa yang awalnya sudah dapat nur, berserah diri kepada Allah, pada akhirnya dia dapat nur. Jadi penjelasannya barang siapa yang kuat tawakalnya, ingat tawakal, kisahnya siapa? Umar bin Khattab, sebaik-baik tawakal seperti burung keluar dalam keadaan lapar, pulang kenyang dirinya dan anak-anaknya. Nggak mikir besok makan apa lagi. Yang penting sudah makan. Ini istilahnya untuk burung loh, jamaah. Jadi kita tidak punya harus ini. Tidak, jamaah. Yang penting lakukan tugasnya. Tinggalkan larangannya. Berharap kepada Allah. Jadi apa, jamaah? Apa yang kita lakukan, ya, jangan merasa milik
kita, usaha kita, tapi apa? Minallah, dari Allah. Billah, dengan kekuatan Allah. Itu lebih baik daripada yang kita usahakan. Yang kemudian kita bangga diri. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, apa jamaah? Sungguh-sungguh jihad. Apa jihad itu? Melakukan kemampuan sepenuhnya yang kita miliki. Walladzina jahadu fina, orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, lanahdiyannah subulana. Pasti kami Allah akan kasih petunjuk jalannya menuju Allah. Semakin mudah, akhirnya akan menjadi orang ihsan sampai kepada Allah. Yang penting ada kesungguhan, serius. Jangan asal, ya. Semua pekerjaan kalau dibuat asal tidak jadi, jamaah. Asal jadi penjahat, ya tidak jadi. Asal jadi anak sekolah, wae koper sekolah, tidak koper gak jadi. Kamu harus butuh jihad. Apa jihad itu? Kesungguhan dalam beramal, ya. Jadi kemudian diakhiri dengan apa? Do, doa. Iya karena budu, wa iya karena stain. Jadi kita tidak mungkin bisa ibadah, mungkin kita bisa melakukan tanpa pertolongan Allah. Jadi kita harus yakini terus ini semuanya atas pertolongan Allah. Bukti orang kalau kuat tawakalnya, ini Bisa. kisahnya siapa aja, mah? Seorang salah satu dari keluarganya Fir'aun yang beriman ya, mah. Ya, diselamatkan oleh Allah dari pembunuhan dari Fir'aun. Ya, kelak kamu akan ingat, akan kukatakan apa aku lakum. Apa? Ini salah satu keluarganya Fir'aun memberitahu kepada Fir'aun kalau Nabi Musa itu orang baik kenapa harus bunuh? Hanya apa? Dia mengatakan, "Ufawwidu amri ilallah." Hanya Allah selamatkan dari makarnya Fir'aun. Dia selamat jemaah karena Allah selamatkan. Jadi sekali lagi urusan kita serahkan kepada Allah. Atau kisahnya perang. Orang-orang kafir banyak jumlahnya. Kemudian mereka propaganda. Kita jumlahnya banyak. Kalian tidak bisa mengalahkan. Apa jawabannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Biarpun jumlahnya banyak, senjatanya komplit, pakai nuklir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena perang kita, perang karena Allah atas perintah Allah. Sekali lagi, bukan perang merebut kekuasaan, merebut dunia, bukan. Perang mempertahankan akidah. Jadi, jangankan mempertahankan akidah, kita mau dibunuh aja kalau bela diri, itu termasuk matinya apa? Syahid. Ya, sahid dunia karena membela mempertahankan harta dan jiwa, ya. Jadi orang-orang kalau kenal Allah tidak takut apapun, berserah diri seperti Nabi Ibrahim waktu masuk dalam api ditawari oleh malaikat bilang apa? Hasbunallah. Ya sudah Allah yang ngatur nanti. Jadi tidak mikir caranya harus gini gini tidak terserah. Maka ini tidak jadi perang coba. Musuhnya lari, perbekalannya ditinggalkan coba. Jadi istilahnya disebut perang gandum. Dapat gandum banyak dan dapat ridho Allah. Tapi suatu ketika orang kalau tawakal itu kok mati? Iya. Ya namanya tawakal terserah Allah seperti kisahnya siapa? Tukang sihir Fir'aun sudah beriman. Ya terserah kamu. Paling ya sekarang mati nanti langsung masuk surga. Jadi sakitnya sebentar aja, Mah. Jadi orang tawakal itu tidak mikir akibatnya secara duniawi. Tidak. Yang penting Allah ridho ya sudah. Itu tawakal yang sebenarnya. Kalau orang masih disibukkan ngatur diri, jadi stres jamaah. Besok gimana ya? Loh. Jadi pada dasarnya kita disuruh syariat, nanti secara otomatis, secara tidak langsung, ada tingkatan Islam, iman, ihsan. Sebab kalau kita sudah tingkat ihsan, itu apa jamaah? Merasa ibadah itu melihat Allah, di mana-mana itu Allah, tidak ada Allah. Bahkan Sayyidina Ali pernah ditanya, kamu benar ibadah melihat Allah? Kalau tidak melihat, saya tidak ibadah. Apa maksudnya? Ciptaan Allah semua ini menunjukkan adanya Allah.
Itu. Jadi kita harus yakin Allah selalu melihat. Jadi pada dasarnya semua para nabi dapat syariat Islam. Ya, jangan terus, wah langsung hakikat. Tidak bisa jamaah. Semua butuh syariat, butuh wahyu, butuh tuntunan. Baik Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya butuh syariat. Cuma syariatnya yang penting ikhlas. Ya, di samping sesuai harus ikhlas. Nah, kalau sudah syariatnya dilakukan terus-menerus, bagaimana jemaah? Ya nanti akan tingkatannya ihsan. Jadi semua para nabi itu apa agamanya? Is Islam. Apa Islam itu? Berserah diri. Orangnya Muslim, agamanya Islam. Ya, tidak ada yang agama Islam. Semua para nabi Islam berserah diri kepada Allah. Dalam bahasa Arabnya Islam. Bahasa Indonesianya berserah diri. Aslim ya Ibrahim. Tunduklah, berserah dirilah. Aslam Rabbil alamin. Dalam hadis Bukhari Muslim, apa? Para nabi itu bagaikan saudara seayah. Hanya beda ibunya. Apa? Syariatnya yang beda. Tauhidnya sama. Agamanya satu. Is Islam. Ya, pemahamannya syariat itu seperti ibu. Ya, jadi pemahaman seperti itu. Tapi satu. Semuanya tauhid. Ya, agamanya is Islam. Nah, jadi kita beramal tujuannya apa? Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu bikum jazaan wala syukuro. Jadi ngasih makan sama siapapun. Ini kisahnya orang ngasih makan orang tawanan. Tidak ada kepingin balasan. Enggak. Supaya nurut. Enggak. Tidak kepingin terima kasih. Tidak kepingin rasa syukur. Yang penting Allah ridho. Termasuk ciri-ciri orang yang paling bertakwa. Apa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Memberikan harta itu untuk membersihkan jiwanya. Supaya bersih dari segala macam iri, dengki, hasut. Dengan sodakoh. Bersih jemaah. Tidak ada tujuan untuk dibalas manusia. Dibalas sama makhluk. Tidak. Hanya mengharap ridho, ridho Allah. Bahkan nanti dia akan merasa nikmat. Walladzina sabaru dan orang-orang sabar juga gitu, mengharap ridha Allah. Jangan terus sabar toh ada batasnya sabar lah berarti masih mengharap manusia. Sabar itu sampai mati mengharap ridha Allah. Sabar menegakkan sholat, infak itu sampai mati. Hanya apa? Mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Itu tingkatan sabar tanpa batas. Nah, bagaimana cirinya orang-orang yang sudah sampai jamaah? Yaitu berarti orang ini ulama jamaah. Tahu ulama? Ulama itu bukan orang yang alim, banyak ilmunya saja. Tidak. Di samping berilmu juga beramal. Buktinya dia takut kepada Allah. Apa buktinya? Amal. Ya, sebenarnya dalam surat Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Ulaika khairul bariyah. Inilah orang sebaik-baik makhluk. Balasannya nanti surga. Surga di mana ada 4 sungai. Mereka kekal. Maka itu Allah ridho dan mereka ridho. Itulah orang yang takut kepada Allah. Jadi jangan bilang aku takut sama Allah tapi tidak beramal. Itu angan-angan. Dan tujuannya nanti puncaknya, buahnya apa jemaah? Buahnya ahlakul karimah. Jadi kalau ingin lihat orang ini sampai kepada Allah, bukan pangkat jemaah. Perbuatannya tambah baik, tutur katanya tambah baik, ya, hatinya tambah suci, tidak sakit hatian, tidak marahan, ya, lapang dada, sering memaafkan seperti Rasulullah. Jadi Rasulullah ini dipuji sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan Rasulullah diutus untuk supaya ahlaknya sempurna. Jadi supaya sahabat ini sempurna ahlaknya. Ikuti Rasulullah.
Bahkan tingkatan orang yang paling sempurna imannya, yang sampai kepada Allah, itu orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi ini barometernya malah ya jamaah ya. Barometernya bisa dilihat dari perbuatannya, tutur katanya. Bahkan hatinya merasa tidak sakit hati, iri, dengki, tidak ada jamaah. Ini barometernya. Kalau kita ingin tahu sudah sampai mana kita. Tapi kita jangan merasa jamaah. Masih kurang jamaah. Maka itu tujuan kita ini hidup apa? Hanya menjalankan perintah Allah sesuai dengan qada dan qadarnya. Maka itu katakan ya Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua yang kita tujukan hidup ini hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi jangan mengharap kepada pujian. Jadi bersyukurlah orang yang sudah Islam dan iman. Karena tingkatan ini sudah tingkatan yang termasuk dapat ridho Allah. Amanu wa amilus solihat. Sudah untung kita. Jangan terus aku kok terus sampai ihsan ya lah. Berarti kita cari pangkat ya Pak. Jangan mencari pangkat. Lakukan terus istiqomah sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ini as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Seperti kita awali sebelum ngaji, saya minta cintamu dan cintanya orang yang kau cintai, dan berikan saya amalan yang bisa yukoribuna ila hubbik, bisa mendekatkan kepada cintamu. Jadi hanya Allah yang bisa berikan cinta kepada Allah. Jadi kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah, dan dapat amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah. Jadi sekali lagi, jangan angan-angan cuma ngomong beriman tapi tidak beramal. Jangan beramal tanpa iman. Semuanya harus seiring iman dan amal so soleh. Yang dikatakan tingkat sempurna. Kemudian imannya, ikhlasnya ditingkatkan kepada ihsan. Ya, ihsan. Karena tujuan ibadah kita ini jamaah, menurut orang-orang ahli tasawuf, apa? Supaya kenal Allah. Ya, jangan sampai kita ada perasaan, oh aku jauh. Jangan. Allah itu paling dekat. Dan semua ahlaknya jadi ngikuti tuntunan Rasulullah. Karena Rasulullah panutan kita. Uswatun hasanah. Jangan ada kepentingan hawa nafsu. Dan kita merasa milik Allah. Tidak ada satu pun di milik kita kecuali Allah. Jadi sekali lagi, apa tujuan kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang menafsirkan apa? Liya'budun, liya'rifun, akan kenal Allah, akan menjadi hamba Allah. Dan bagaimana ibadahnya? Ikhlas. Yang pertama apa? Sholat, zakat. Itulah agama yang lurus. Bisa difahami pengertian hikmah yang 69? Jadi tingkatan pertama, orang menuju Allah itu harus didasari apa? Iman dan amal so soleh. Kemudian ditingkatkan keikhlasannya, merasa semua yang kita lakukan ini semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Mohon maaf, saya ini kondisinya flu ya. Kedengarannya tidak enak ya jemaah. Nanti ini keluar ingus terus ini. Gimana? Sama. Insya Allah cepat sehat, Ustaz. Amin. Jadi keluar ingus. Tapi sebelum saya ngajar ini jemaah, apa? Bersin-bersin. Untung saya ngajar tidak bersin-bersin ini. Jadi ini ingusnya cair jemaah. Seperti keran. Hidayah Allah. Sekali lagi, mohon maaf suaranya tidak enak ya. Mudah-mudahan kita semakin kenal kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, dan semakin mendekat kepada Allah. Amin. 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 Amin, Cukup? amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Nah, Istirahat, Ustaz. nah, mari kita akhiri dulu ya. Minum air putih yang banyak Pak Ustadz, air putih. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Matur suwun, Pak Ustadz. Ustadz. Tantan, matur Tantan, suwun. matur nuwun. Selamat Malam istirahat. semuanya, Nggih, Pak matur Ustaz. suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.